Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Angkatan 13 Kelompok 1 NDH 01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan learning journal pembelajaran etika publik. Menjadi ASN berarti telah menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah, di mana segala tindakan berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Masyarakat memiliki ekspektasi dan harapan yang tinggi kepada ASN, sehingga ketika ada ASN yang melakukan perbuatan tidak terpuji, akan menjadi bulan-bulanan, sindiran, caci maki, dan bahkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita harus memiliki etika yang berlandaskan dengan kode etik dan nilai-nilai dasar etika publik. Apa itu etika? Etika didefinisikan sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, dan benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum dinilai menyimpang dari kode etik. 3 dimensi etika publik. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas yaitu akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dan kesederhanaan hidup. Kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain, tidak menyalahgunakan informasi negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kemudian nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yaitu memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian,
menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Berikut adalah tokoh Jenderal Hoegeng Imam Santosa. Melihat rekam jejak putra Pekalongan yang lahir pada 14 Oktober 1921 itu, kita akan dibuat terkagum-kagum. Hoegeng sosok polisi yang berintegritas. Banyak kisah tentang sosok Hoegeng. Misalnya tentang tindakannya yang mengembalikan perabotan pemberian dari seorang pengusaha di Medan. Saat itu Jenderal Hoegeng baru saja menjabat sebagai kepala polisi di Medan, dan sang pengusaha tahu ada kepala polisi baru segera mengirimkan perabotan rumah lengkap. Hoegeng yang dapat kiriman barang itu pun segera menolak dan mengembalikannya. Hoegeng juga pernah meminta istrinya menutup toko bunga. Hoegeng sebelum menjadi Kapolri pernah menjabat sebagai kepala imigrasi. Saat dia menjabat, dia meminta istrinya untuk menutup toko bunga, padahal toko itu tengah laris dan menjadi penopang hidup. Hoegeng khawatir yang membeli bunga itu adalah pihak yang berurusan dengan imigrasi, sehingga tidak adil untuk toko bunga lainnya. Pada 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kapolri. Saat menjabat itu, Hoegeng menolak kendaraan dinas sedan mewah. Dia memilih sebuah jeep. Hoegeng saat menjadi kepala polisi juga taksukan untuk kerja turun ke jalan mengatur lalu lintas. Hoegeng berhenti dari jabatan Kapolri pada tahun 1971. Dia sempat ditawari menjadi duta besar, tapi dia menolak dengan alasan dirinya adalah seorang polisi, bukan seorang politikus. 8. Etika publik. Kita sebagai calon ASN wajib mengaktualisasikan etika publik, karena pada dasarnya fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Penerapan etika publik dapat mengubah perilaku dan mindset seseorang dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Perilaku yang ditampilkan seorang guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kode etik ASN yang menjelma dalam perilaku sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang dapat kita lakukan sebagai guru. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Sebagai pendidik melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, dengan mentaati SOP standar pelayanan. Selain itu juga harus tepat waktu saat datang dan pulang bekerja. Guru terus berinovasi meningkatkan pembelajaran yang lebih baik serta melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan memelihara hubungan sejawat seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di lingkungan bidang pendidikan.